Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Pada suatu malam yang sunyi, di sebuah desa terpencil di pinggiran kota, terdapat sebuah proyek bangunan yang sudah lama menjadi perbincangan masyarakat. Proyek itu, yang kini dijuluki Gedung Angker Pelosok, berdiri megah namun menyimpan rahasia kelam di balik dinding-dindingnya yang setengah jadi. Konon, tanah tempat bangunan itu didirikan dahulu merupakan makam leluhur yang sakral, dan sejak pembangunan dimulai, berbagai kejadian aneh serta peristiwa yang tidak dapat dijelaskan mulai menghantui para pekerja. Di tengah hiruk-pikuk proyek tersebut, terdapat seorang tukang bangunan bernama Pak Rama. Seorang pria paruh-baya yang terkenal akan ketangkasannya serta pengalamannya yang panjang di dunia konstruksi. Namun, yang membuat Pak Rama berbeda dari yang lain adalah kepercayaannya yang mendalam pada hal-hal gaib. Sejak kecil, ia telah diajarkan bahwa dunia ini tak hanya terdiri atas apa yang kasat mata, melainkan juga dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan mistis yang selalu mengawasi setiap langkah manusia. Keyakinan itulah yang membuatnya selalu waspada terhadap tanda-tanda keanehan yang kerap muncul di sekelilingnya. Malam itu, ketika bulan purnama menggantung redup di langit, Pak Rama tengah melakukan pemeriksaan rutin di area proyek. Suasana malam yang biasanya sunyi mendadak berubah ketika angin berhembus kencang, membawa bisikan misterius yang seakan menyampaikan pesan dari dunia lain. Di tengah gemerisik angin dan suara-suara samar yang tak dikenal, Pak Rama mendengar ketukan pelan yang berasal dari balik tumpukan batu bata. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan membuatnya perlahan mendekati sumber suara tersebut. Di balik bayangan gelap yang menutupi sudut-sudut proyek, muncullah sebuah siluet samar. Sosok itu mengenakan pakaian tradisional, tampak seperti hantu dari zaman dahulu kala, dengan mata yang seolah-olah menembus kegelapan malam. Detik itu, seakan waktu berhenti, dunia sekeliling Pak Rama menjadi sunyi dan berat, menyaksikan momen yang penuh dengan aura kemisteriusan dan kengerian yang tak terelakkan. "Siapa kamu? Apa yang kau inginkan?" tanya Pak Rama dengan suara bergetar, berusaha menahan rasa takut yang semakin menggerogoti dirinya. Namun, sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengeluarkan suara seperti desir angin yang penuh pesan tersamar. Pesan itu, meski samar, seakan memanggil Pak Rama untuk mengikuti jejaknya. Tanpa berpikir panjang, rasa penasaran mengalahkan ketakutan, dan Pak Rama pun mengikuti bayangan itu, menelusuri lorong-lorong proyek yang gelap dan sunyi. Langkah demi langkah, ia melangkah menyusuri area yang jarang disentuh sinar matahari. Di sebuah sudut terlupakan, di antara bangunan setengah jadi dan tumpukan material yang berdebu, Pak Rama menemukan sebuah ruangan tua. Di dalamnya, terpampang sebuah papan tulis yang usang, penuh dengan tulisan coretan kuno dan simbol-simbol mistis. Di antara coretan yang pudar, ada tulisan yang membuat jantung Pak Rama berdegup kencang, kontrak jiwa, perjanjian abadi. Rasa takut dan keheranan bercampur dalam benaknya. Apakah kehadiran sosok itu hanyalah kebetulan, ataukah merupakan pertanda dari takdir yang mengerikan? Tidak lama kemudian, sosok misterius itu kembali muncul, kali ini dengan wajah yang lebih jelas namun penuh kesedihan. Tatapan matanya yang kosong menyimpan kegetiran dan kemarahan, seakan menanggung beban zaman yang tak terhitung. Suasana ruangan langsung dipenuhi oleh aura dingin, membuat setiap inci udara terasa berat oleh kehadiran makhluk halus tersebut. "Saya adalah penunggu tanah ini, yang telah terikat oleh perjanjian yang terlupakan sejak zaman dahulu," ujar sosok itu dengan suara serak yang mengandung beban duka. Pak Rama terdiam, jiwanya terpaut antara kekaguman dan ketakutan. Lalu, dengan nada yang hampir berbisik, sosok itu melanjutkan, "Aku telah menunggu seseorang sepertimu, seseorang dengan keberanian dan keikhlasan. Aku menawarkan kesepakatan, bantulah aku menyelesaikan proyek yang telah lama terhenti, dan aku akan memberimu rahasia kekuatan yang tak ternilai. Rahasia itu akan mengubah nasibmu dan membawamu ke puncak kejayaan dalam dunia bangunan." Tawaran itu mengguncang jiwa Pak Rama. Di satu sisi,
Tawaran tersebut tampak sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki nasib dan kariernya. Namun, di sisi lain, kontrak dengan sosok yang telah lama tiada mengandung bahaya yang tak terbayangkan. Terdesak oleh masalah keuangan dan tekanan untuk menyelesaikan proyek yang penuh dengan kendala, akhirnya Pak Rama, dengan hati yang berat dan penuh keraguan, menyetujui perjanjian itu. Sejak malam itu, hidup Pak Rama berubah drastis. Setiap malam, ia kerap mendapatkan kunjungan dari sosok misterius itu. Di sela-sela pekerjaan, bisikan gaib mulai menghampiri, memberikan petunjuk yang tak terduga mengenai cara menyelesaikan masalah teknis yang ada. Ajaibnya, setiap kali kendala muncul di proyek, solusi yang ditawarkan melalui bisikan itu selalu tepat sasaran. Hasil kerja Pak Rama tiba-tiba meningkat pesat, dan proyek yang tadinya tersandung masalah demi masalah mulai melaju dengan kecepatan yang menakjubkan. Namun, di balik segala keberhasilan tersebut, bayang-bayang kengerian terus mengintai. Setiap malam, saat keheningan menyelimuti, kegelisahan mendalam menghantui jiwa Pak Rama. Suara-suara samar terdengar, seolah memanggil namanya dari dunia lain. Bayangan sosok itu kerap muncul di cermin atau di celah-celah bangunan, mengingatkan bahwa setiap keberhasilan memiliki harga yang harus dibayar. Pada suatu malam yang kelam, ketika hujan turun dengan derasnya, situasi di proyek mencapai puncaknya. Para pekerja tengah bersiap untuk mengakhiri hari kerja ketika tiba-tiba lampu-lampu di area kerja mulai berkedip, seolah-olah dikuasai oleh kekuatan gaib. Dalam kegelapan yang mendadak meliputi area itu, terdengar suara langkah kaki berat disertai tawa kecil yang menyeramkan, tawa yang seakan berasal dari tempat yang tak terjangkau oleh manusia. Kepanikan pun merebak di antara para pekerja, namun tak seorang pun berani mengungkapkan apa yang mereka saksikan karena ketakutan akan kutukan yang mungkin datang menghampiri. Di tengah kekacauan itu, Pak Rama semakin merasakan keterikatan yang mendalam dengan perjanjian yang telah ia buat. Setiap petunjuk, setiap bisikan, mengarahkannya menuju kegelapan yang semakin pekat. Ia pun mulai menyadari bahwa dirinya telah menyelami kedalaman rahasia yang seharusnya tidak pernah disentuh. Setiap malam, di antara kesunyian dan bayangan yang terus bergerak, ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengawasi setiap langkahnya. Pagi pun menjelang, namun kegelisahan yang semalam mendera tak juga hilang. Ketika matahari mulai memancarkan sinar lembutnya, Pak Rama menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di luar ruang istirahat kecil tempat ia semalam berlindung, terdapat jejak-jejak kaki yang aneh. Jejak itu tampak tidak seperti jejak manusia biasa, lebih gelap, lebih dalam, dan mengarah ke titik-titik yang tampak seperti bekas luka di tanah liat. Kisah mengenai keberadaan makhluk yang tak dikenal pun mulai beredar di antara para pekerja, membuat suasana semakin mencekam. Merasa terpanggil untuk mencari kebenaran, Pak Rama pun memutuskan menyelidiki asal-usul jejak tersebut. Ia menelusuri setiap sudut area proyek, hingga akhirnya menemukan sebuah pintu tua yang tersembunyi di balik tumpukan material bangunan. Pintu kayu jati itu, dengan ukiran-ukiran kuno yang pudar, seolah menyimpan rahasia dari masa lampau. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan ketakutan, Pak Rama mencoba membuka pintu tersebut. Begitu terbuka, angin dingin yang menusuk tulang langsung menerpa wajahnya, seakan-akan dunia lain mengirimkan peringatan keras. Di dalam ruangan kecil yang gelap itu, Pak Rama menemukan sebuah ruang penyimpanan penuh dengan barang-barang antik. Foto hitam putih, surat-surat tua, dan benda-benda peninggalan zaman dahulu tersusun rapi di atas meja yang berlapis debu. Di antara barang-barang itu, sebuah buku catatan tua menarik perhatiannya. Halaman demi halaman dipenuhi tulisan tangan yang hampir pudar, namun jelas bercerita tentang perjanjian yang serupa dengan yang baru saja ia alami. Catatan itu menceritakan tentang seorang tukang bangunan dari masa lalu yang pernah terikat kontrak dengan sosok gaib, dan entah bagaimana, ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan rahasia yang terpendam di antara debu waktu. Dengan hati yang berdebar, Pak Rama membaca setiap kalimat dalam buku itu.
Tulisan-tulisan tersebut mengungkapkan bahwa tanah tempat proyek berdiri pernah menjadi saksi bisu dari tragedi yang mengerikan. Dikisahkan, ratusan tahun silam, tanah itu adalah makam seorang pahlawan yang dihormati, namun kemudian dirampas oleh tangan-tangan serakah para penjajah yang ingin mengeksploitasi kekayaan alam. Roh pahlawan tersebut, bersama dengan arwah-arwah yang tersisa, tak pernah rela melihat keberadaan manusia yang terus menginjakkan kaki di tanah suci itu. Mereka pun menghantui setiap pembangunan yang mencoba mengganggu kedamaian alam sakral tersebut. Semakin dalam ia membaca, semakin terasa bahwa nasibnya telah terjalin dengan sejarah kelam itu. Setiap langkah yang diambilnya kini diiringi oleh bisikan dari masa lalu. Suara angin yang menerpa celah-celah bangunan seolah membawa pesan dari mereka yang telah lama pergi, mengingatkan bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri dari takdir yang telah tertulis. Di ruangan itu, bayangan-bayangan di dinding bergerak-gerak, menciptakan ilusi bahwa mata-mata dari dunia lain tengah mengawasi setiap gerak-geriknya. Tak lama setelah itu, lampu senter yang dibawa Pak Rama tiba-tiba redup, dan bayangan di sekelilingnya mulai berubah-ubah. Di luar ruangan, terdengar ketukan halus di balik pintu, suara yang datang berulang-ulang dengan irama yang mendesak. Pak Rama merasakan jantungnya seakan terhenti, sementara pikiran dan perasaannya bergolak antara ingin lari dan mendekati sumber suara itu. Di momen yang mencekam itu, ia mendengar suara serak yang begitu jelas, kesetiaanmu akan diuji, dan setiap langkahmu akan membawa dampak pada dunia ini. Suara itu bergema hingga ke relung jiwa, meninggalkan rasa hampa dan ketakutan yang mendalam. Malam demi malam, kehadiran sosok misterius itu semakin intens. Para pekerja mulai mengungkapkan pengalaman-pengalaman menyeramkan yang membuat bulu kuduk merinding. Ada yang melihat bayangan putih melayang di antara pilar-pilar beton, ada pula yang mendengar tawa kecil yang menggema seolah berasal dari dunia yang telah lama mati. Sementara itu, mimpi buruk mulai menghantui Pak Rama. Dalam mimpinya, ia selalu berada di ruangan gelap dikelilingi sosok-sosok tanpa wajah yang berbisik, "Kembalilah, kembalilah." Suara-suara itu seolah terus mengingatkan bahwa setiap keberhasilan memiliki harga yang harus dibayar. Di tengah keheningan malam, ketika kabut mulai menyelimuti area proyek dan lampu-lampu pun berkedip tak menentu, Pak Rama merasa bahwa dirinya telah memasuki jalan yang tidak pernah bisa kembali. Setiap detik yang berlalu bagai perjalanan ke dalam kegelapan yang semakin pekat, di mana harapan dan keputusasaan saling bertarung dalam bayang-bayang waktu. Ia tahu, dalam lubuk hatinya, bahwa perjanjian yang telah ia buat dengan dunia yang telah lama mati ini menyimpan konsekuensi yang tidak bisa ia hindari. Pagi berikutnya, ketika fajar mulai menyingsing dengan sinar temaram yang berusaha menembus kegelapan malam, Pak Rama mengumpulkan para pekerja dan mencoba menenangkan mereka. Namun, ketakutan yang telah menyelimuti hati mereka begitu mendalam sehingga tak ada kata-kata yang mampu menghapus trauma malam sebelumnya. Seorang pekerja, dengan wajah pucat dan mata berlinang air mata, berbisik pelan, "Saya melihat sosok yang tersiksa, seolah terjebak antara dunia hidup dan mati." Kata-kata itu menyebar bagai virus, membuat suasana proyek semakin mencekam dan penuh kecemasan. Di tengah kegelisahan itu, Pak Rama merasakan bahwa setiap langkah ke depan telah terikat oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Di antara bisikan angin, di antara bayang-bayang yang terus menari, ia tahu bahwa jalan yang telah ia pilih takkan pernah mudah untuk dilalui. Hatinya dipenuhi oleh pertanyaan dan ketakutan, akankah ia mampu menebus harga yang telah ditetapkan oleh perjanjian mengerikan ini? Ataukah ia telah menjejakkan kaki pada jalan yang membawa kehancuran bagi dirinya dan semua yang terlibat? Saat fajar sepenuhnya menyingsing, proyek bangunan itu pun kembali hidup seolah ditenagai oleh kekuatan yang tak tampak. Namun, di balik kemajuan yang tiba-tiba dan efisiensi yang luar biasa, ada kegelapan yang terus mengintai. Pak Rama menatap bangunan setengah jadi itu dengan pandangan kosong, merasakan bahwa setiap batu bata dan setiap pilar menyimpan rahasia kelam. Ia tahu bahwa malam-malam berikutnya akan membawa jawaban atas segala misteri ini, jawaban yang mungkin tak pernah bisa ia siap hadapi.
Dengan hati yang berat, cerita malam itu pun harus berakhir. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang menghantui masih menggantung di udara. Apa sebenarnya yang akan terjadi ketika kontrak dengan dunia yang telah lama mati ini ditepati? Dan apakah Pak Rama benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah mengubah hidupnya selamanya? Malam-malam mendatang menjanjikan pencerahan sekaligus kengerian yang lebih dalam, di mana setiap rahasia yang tersembunyi akan terungkap, dan batas antara kehidupan dan kematian semakin kabur. Malam itu, setelah fajar yang kelabu dan hujan gerimis yang tak henti-hentinya menyiram desa, suasana di proyek bangunan mulai berubah drastis. Meski pembangunan tampak semakin cepat dan efisien, ada aura mencekam yang tak bisa disembunyikan. Sejak malam perjanjian itu disepakati, setiap sudut proyek seolah menyimpan rahasia gelap yang terus mengintai. Pak Rama pun merasakan kehadiran yang semakin nyata, seakan bayangan dari dunia lain menuntut penebusan atas kesepakatan yang telah dibuat. Pada pagi yang kelabu itu, para pekerja tampak lesu dan ketakutan. Wajah mereka pucat, mata berkaca-kaca seakan menyimpan mimpi buruk dari malam sebelumnya. Tak hanya itu, ada bisikan-bisikan samar yang terdengar di antara suara angin yang menerpa bangunan setengah jadi. Pak Rama, yang sejak dini telah percaya pada hal-hal gaib, merasakan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengatur nasib mereka. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Di tengah siang yang mendung, seorang pekerja bernama Raden tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pada awalnya, ia hanya terlihat berdiri di pinggir proyek sambil menatap ke arah sebuah tumpukan material yang telah lama tak tersentuh. Namun, ketika rekan-rekannya mencoba mendekatinya, Raden seolah menguap seperti kabut, meninggalkan jejak darah yang membekas di lantai beton. Suasana pun semakin mencekam, dan bisikan tentang kutukan pun mulai menyebar di antara para pekerja. Pak Rama sendiri mulai merasakan perubahan pada dirinya. Di sela-sela pekerjaan, ia kerap disergap oleh suara-suara yang memanggil namanya dengan nada yang penuh keputusasaan. Di malam hari, mimpi buruk menghantui tidurnya. Dalam mimpinya, ia selalu berada di ruangan gelap, dikelilingi oleh sosok-sosok tanpa wajah yang menjerit, "Bayarlah harga perjanjianmu." Rasa bersalah dan ketakutan perlahan menyusup ke dalam relung hatinya. Namun, setiap kali ia mencoba untuk melupakan mimpi-mimpi itu, bayangan sosok misterius dari malam sebelumnya selalu muncul di tepi penglihatannya, seolah mengingatkan bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri dari takdir yang telah tertulis. Pada suatu malam, ketika langit mendung dan angin berhembus kencang, Pak Rama mendapati dirinya terjaga di tengah malam. Ia tidak bisa tidur karena deru angin yang membawa bisikan samar. Tanpa disadari, ia terdorong keluar dari tenda kecil yang selama ini menjadi tempatnya beristirahat. Dengan senter yang bergetar di tangan, ia berjalan menyusuri lorong-lorong proyek yang kini tampak jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi pun ikut menahan napasnya. Di ujung jalan, di bawah siluet bangunan yang hampir selesai dibangun, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sana, di antara bayang-bayang, muncul sosok putih transparan dengan mata yang memancarkan kegetiran mendalam. Sosok itu berdiri diam, namun kehadirannya seolah mengisyaratkan kemarahan dan kesedihan yang tak terperi. Suara serak yang pernah ia dengar malam sebelumnya kini terdengar jelas, "Pak Rama, kesetiaanmu telah diuji. Saatnya menebus janji yang telah kau ikrarkan." Gemetar ketakutan, Pak Rama mencoba berbicara, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" Namun, jawaban yang datang bukanlah kata-kata, melainkan serangkaian bayangan kelam yang mengalir dalam pikirannya. Setiap bayangan itu menyuguhkan kilasan masa lalu, pemandangan pahit tentang penderitaan arwah-arwah yang telah kehilangan kedamaian. Ia melihat potret seorang pahlawan yang dulu pernah dihormati, namun kini berubah menjadi sosok yang tersiksa karena dirampasnya tempat peristirahatan suci oleh tangan-tangan tamak. Dalam keheningan yang mencekam, sosok arwah itu melangkah mendekat dengan gerakan yang lambat namun pasti. Wajahnya yang pucat dihiasi luka-luka tak wajar.
seolah tak terpisahkan dari penderitaan yang telah menimpa dirinya selama ratusan tahun. Aku adalah penjaga tanah ini, yang telah lama terlupakan dan dirampas haknya, bisik arwah itu dengan nada yang nyaris menangis. Kontrak yang kau buat adalah bagian dari penebusan dosa-dosa manusia. Untuk setiap kebaikan yang kau raih melalui bantuan kami, selalu ada harga yang harus kau bayar. Kata-kata itu menggema di seluruh ruang, membuat udara seakan membeku dalam keheningan yang mengerikan. Pak Rama merasa seolah tubuhnya terbelenggu oleh kekuatan yang tak terlihat, sementara pikiran dan jiwanya bergolak dalam campuran antara penyesalan dan ketakutan. Dalam kekalutan itu, ia mulai menyadari bahwa setiap solusi ajaib yang selama ini didapatkannya melalui bisikan gaib, kini harus digantikan dengan pertarungan yang lebih berat, pertarungan antara keinginan untuk bertahan hidup dan beban dosa yang telah menjeratnya. Tak lama kemudian, keanehan mulai merambah ke seluruh area proyek. Alat-alat berat tiba-tiba bergerak sendiri, seolah digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Suara dentuman palu dan gesekan kayu bergema tanpa adanya pekerja di sekitarnya. Cahaya lampu yang redup berubah menjadi kilatan yang menyilaukan, dan sesaat kemudian, seolah seluruh bangunan itu hidup dengan nafas penderitaan. Para pekerja yang masih tersisa tampak panik, beberapa bahkan lari meninggalkan area kerja tanpa pernah kembali. Di antara teriakan dan jeritan, ada yang mengaku mendengar suara anak kecil menangis, meskipun tidak ada seorang pun yang membawa anak di tengah proyek angker itu. Pak Rama, yang kini semakin terpojok oleh peristiwa-peristiwa mengerikan, mencoba mencari penjelasan dari buku catatan tua yang pernah ia temukan. Di dalamnya tertulis tentang ritual-ritual kuno yang pernah dilakukan untuk menenangkan arwah yang tersiksa. Namun, seiring ia membaca, halaman demi halaman menyuguhkan kisah-kisah pilu tentang pengkhianatan, pertumpahan darah, dan janji-janji yang harus ditebus dengan nyawa. Setiap kalimat seakan menghantui pikirannya, menyadarkan bahwa kontrak yang telah ia sepakati bukanlah sekadar solusi sementara, melainkan sebuah perjanjian yang mengikat jiwanya hingga akhir hayat. Dalam keputusasaan, Pak Rama pun mencoba menghubungi seorang dukun tua yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Malam itu, di sebuah pondok terpencil di pinggiran desa, dukun bernama Ki Jatmiko dengan perlahan mendengarkan keluh kesah Pak Rama. "Nak, setiap perjanjian dengan dunia yang telah lama berpulang itu selalu datang dengan harga yang mahal," ujar Ki Jatmiko sambil menggelengkan kepala. "Arwah-arwah ini tak pernah mengampuni pelanggaran pada kesucian tanah. Kau harus menemukan cara untuk memutuskan ikatan ini sebelum semuanya berakhir dalam kehancuran." Kata-kata Ki Jatmiko seakan menyalakan percikan harapan di dalam hati Pak Rama, meski ia tahu bahwa jalan untuk membebaskan diri dari kutukan itu tidaklah mudah. Malam berikutnya, dengan panduan dari dukun tersebut, Pak Rama melakukan ritual kecil di sebuah area yang jauh dari keramaian proyek. Di tengah lingkaran batu dan lilin yang menyala redup, ia membaca mantra-mantra kuno dengan suara bergetar. Angin malam pun seolah ikut mendengar, meniupkan aroma tanah basah dan dedaunan yang layu. Namun, di tengah-tengah ritual, muncul bayangan hitam yang semakin mendekat. Wajah arwah itu muncul kembali, kali ini dengan kemarahan yang hampir meledak-ledak. "Tidak ada penebusan yang mudah, Pak Rama. Kau telah membuka pintu yang tak terkatupkan, dan kini setiap langkahmu akan ditandai oleh penderitaan." Suasana seketika berubah menjadi peperangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kilatan petir menyambar, menerangi wajah-wajah ketakutan para pekerja yang masih berkumpul. Sementara suara raungan angin menyatu dengan jeritan kesakitan yang terdengar dari balik dinding-dinding bangunan. Pak Rama merasa seolah seluruh alam bersatu dalam sebuah simfoni kengerian, menandakan bahwa nasibnya telah terikat oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Dalam kebingungan dan ketakutan, Pak Rama menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan menghadapi arwah tersebut secara langsung. Dengan tangan gemetar, ia menatap ke arah bayangan yang semakin mendekat dan berkata, "Aku siap menerima konsekuensinya."
Aku ingin tahu apakah ada secercah harapan untuk menyelamatkan jiwa ini dan tanah yang telah lama tersiksa. Suaranya bergetar, namun penuh tekad yang tidak bisa disembunyikan. Di saat itu pula, langit seolah menurunkan hujan deras yang disertai kilatan menyilaukan. Di antara gemuruh petir, suara arwah itu bergema sekali lagi, "Pertarunganmu baru saja dimulai, dan setiap tetes air mata yang jatuh akan menjadi saksi bisu atas dosa yang tak terhitung. Bersiaplah, karena malam ini batas antara dunia hidup dan mati akan semakin memudar." Kata-kata itu menggema, mengubah udara menjadi medan pertempuran antara kegelapan dan secercah cahaya harapan. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Pak Rama menatap mata arwah itu. Ia tahu, di balik setiap kutukan, tersimpan peluang untuk penebusan, meskipun harganya adalah penderitaan yang tak terbayangkan. Di tengah raungan angin dan gemuruh hujan, ia melangkah maju, siap menghadapi kengerian yang menantinya. Malam itu, di bawah langit yang penuh amarah, sebuah pertarungan antara jiwa manusia dan kekuatan dunia gaib pun dimulai, menandai titik balik dalam perjalanan hidupnya yang kini dipenuhi bayang-bayang terik dan pembalasan arwah. Ketika fajar mulai menyingsing kembali, proyek bangunan itu tampak sunyi dan lengang, seolah menunggu kelanjutan kisah yang masih belum usai. Para pekerja yang tersisa hanya bisa terdiam, menyaksikan dengan mata yang penuh ketakutan dan harapan yang samar. Sementara Pak Rama, dengan bekas luka di jiwa dan tubuhnya, tahu bahwa perjalanan untuk menebus dosa-dosa masa lalu baru saja dimulai. Di antara reruntuhan mimpi dan kutukan yang telah menyatu dengan tanah, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan delapan yang merajalela. Apakah perlawanan ini akan membawanya pada kebebasan, atau justru menjebaknya lebih dalam ke dalam pusaran kutukan? Hanya waktu yang akan menjawab, sementara malam itu terus menyimpan rahasia dan janji yang menakutkan, menunggu untuk diluruskan dalam pertarungan yang tak terhindarkan antara dunia yang hidup dan yang telah lama mati.